Tips menikmati zikir. Apa kata Allah kepada Sayyidina Musa? Ikhla'na alaik. Tinggalkan sendalmu, aksesorismu. Jadi kalau mau zikir, matikan handphone. Ya, matikan handphone. Kita punya smartphone yang canggih. Nih, kalau lagi zikir, dia di-off-kan dulu sebentar. Ya, di-off-kan ini. Gimana cara meng-off-kan ini? Pakai syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Ajak, wahai akal pikiranku, bersaksilah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ridho artinya rela. Yang penting Allah rela sama kita. Allah kalau sudah ridho, hambanya ini pendosa dimaafkan. Tapi kalau Allah belum ridho, walaupun antum itu sholat sehari 700 rakaat, itu tidak diterima. Kok bisa begitu? Karena Allah belum ridho, kan yang dipandang Allah kalbunya. Jadi baca ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi itu penting. Disebut tashihun niyah, meluruskan niat. Kami kalau dulu belajar hadis, belajar Quran, ada namanya adab hamilil Quran atau adab talibil hadis. Adab belajar santri Quran, santri hadis. Nomor pertamanya apa? Tashihun niyah, meluruskan niat. Tapi saya baru dibimbing meluruskan niat bukan waktu belajar hadis, waktu belajar zikrullah. Guru saya bilang luruskan niat. Dulu belajar hadis enggak, belajar aja. Walaupun kita diajarkan adab-adabnya, tapi tidak diajarkan melafazkannya. Diajarkan guru zikir, nikmat tidak nikmat ridho, khusyuk tidak khusyuk tetap ridho. Bisa nggak begitu? Zikirnya tetap jalan meskipun tidak terasa nikmat. Kenapa zikir tidak terasa nikmat? Az-zikru syifa'un. Zikir itu obat. Obat itu untuk yang berpenyakit. Obat itu murrun wala hulwun. Obat itu pasti pahit, tidak manis. Benar, obat manis atau pahit? Yang manis itu obat demam anak-anak tuh. Apa namanya? Wah, antum iklan. Tapi obat orang dewasa pahit atau manis? Pahit. Mau mengobati kalbu? Maka nikmati pahitnya zikrullah. Nikmati pahitnya tahajud. Orang tidur kita bangun. Nikmati pahitnya sedekah. Itu bertengkar loh dalam hati. Coba antum sedekah, bertengkar di hati. Kasih enggak. Enggak. Sih. Enggak sih. Pasti begitu tengkar. Udah megang tasbih, datang syaitan, bid'ah. Setan tuh. Ada yang merasa tat ya? Udah jalan tasbihnya, subhanallah. Tahu handphone bunyi, terganggu lagi. Maka tips menikmati zikir. Apa kata Allah kepada Sayyidina Musa? Ikhla'na alaik. Tinggalkan sendalmu, aksesorismu. Jadi kalau mau zikir, matikan handphone. Ya, matikan handphone. Kita punya smartphone yang canggih. Nih, kalau lagi zikir, dia di-off-kan dulu sebentar. Ya, di-off-kan ini. Gimana cara meng-off-kan ini? Pakai syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Ajak, wahai akal pikiranku, bersaksilah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahadat kan akal kita.
Syahadatkan kolbu kita, baru zikir. Nah, ini paling kunci. Setelah tadi meluruskan niat, kembali ke depan. Syahadatkan diri kita sebelum mau zikir, mau sholat, mau sedekah, mau apa aja, syahadatkan dulu. Siapa tahu ketika kita selesai sholat, terus kita keluar, terus kita mau sholat lagi, pernah terjebak kepada kekufuran, kufur yang tidak terlihat. Maka kita syahadatkan dulu pikiran ini, qalbu ini, tubuh ini, baru kita masuk lagi ke alam zikrullah. Ya, jadi sudah berapa? 5 ya. Bisa diulang. 1, tobat. 2, syukur. Pertama, syukur kepada makhluk, kirim Kenapa Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah itu ada alhamdulillah di dalamnya. Alhamdulillah adalah afdalud doa, afdalus syukur. Syukur tertinggi, doa terhebat. Terus sholawat. Kenapa sholawat? Yang membuat kita bisa zikir sekarang Nabi bukan? Kalau Nabi nggak ajarkan, bisa nggak kita? Jadi sombong sekali kalau ada orang zikir tidak bersolawat. Inilah perbedaan antara Jibril dengan Azazil. Itulah beda antara Nabi Muhammad dan iblis. Itulah beda antara mukmin dengan kafir. Dia bersolawat. Ya, banyak-banyak solawat. Kalau bukan karena solawat, zikir kita nggak diangkat. Solat kita yang nggak khusyuk itu nggak akan diterima. Ada yang khusyuk solat zuhur tadi? Khusyuk apa kusut? Kusut. Jujur aja lah. Itu sholat antum masih diangkat karena ada selawat di belakangnya. Jangan debat lagi pakai sedina nggak pakai sedina, gagal fokus namanya. Ya, selawat aja. Ini mau selawat, debat dulu dalam badan. Pakai sedina nggak ya? Orang lagi sholat masih debat. Kita udah ada di hadapan musuh nih. Mau pakai jurus apa nih? Gak ada. Kalau sudah mau pergi perang, sholat itu berperang dengan syaitan, dengan diri sendiri. Jangan pakai teori macam-macam, langsung. Inilah yang dikatakan oleh Imam Abu Ali Ad-Daqqah, zikrullah silahul muridi. Zikir kepada Allah adalah senjata para murid. Udah punya senjata belum? Udah pernah dikasih sama guru dulu, dikasih ijazah, ditalkin, diasah nggak? Udah diasah, udah dilatihkan belum? Pertama dihunjam dulu ke jantung kita, ya. Diarahkan juga ke bagian-bagian yang lain. Itu latihan sebenarnya. Latihan mengelola jurus-jurus zikrullah, langkah-langkah zikrullah di dalam diri. Supaya denyut jantung, dia juga berdenyut. Nafas naik, dia juga dihirup. Nafas keluar, dia juga ikut keluar. Baru benar nanti ketemu Dajjal aman. Ini ketemu mau latihan sama Dajjal, latihan panahan nih nggak cukup. Itu panahnya patah duluan sebelum nyampe. Sekarang kalau mau latihan panahan, latihan aja. Jangan niat mau perang sama Dajjal, nggak cukup. Mau perang sama Dajjal, latihannya latihan ma'rifatullah, latihan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka main panahnya juga harus dengan zikrullah. Coba nih yang suka main panahan, kena hampir ke tengah, ada perasaan girang, pasti itu karena manahnya nggak nyebut nama Allah. Ada torikot memanah, ya, main manah-manah aja antum ya. Berkuda juga ada. Itu benar, nanti di akhir zaman perang itu perang fisik, semuanya fisik. Tapi bukan di fisik itu intinya. Intinya ada di dalam non fisik, rohani kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada Muaz, wahai Muaz, tiadalah mamin amalin anja, tidaklah ada amalan yang lebih mudah untuk membebaskan seseorang min azabil qabr, daripada azab kubur. Yang lebih hebat amalan itu daripada
zikrullah. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ahmad. Azab kubur itu azabnya agak beda. Dia semi-semi azab neraka. Jadi lebih kepada azab nafsiyah. Ada juga jasadiahnya. Ada yang pernah ini nggak? Ustaz Thohir pernah ditahan di imigrasi nggak? Untuk keluar negeri? Belum ya? Mau coba nggak? Baru sekali, Bu, ya. Oh gitu. Kawan saya waktu masuk ke Israel ditahan. Itu ustadz. Wajahnya langsung berubah. Ya, untung nggak buang air kecil berdiri. Itu ustadz aja hilang saktinya lagi diperiksa. Sama, ini mau ustadz, mau kiai, mau tuan guru, mau mursyid, masuk ke alam kubur, gemeteran juga ketemu munkar dan nakir. Maka Nabi mengatakan, kalau orang ini kenal Allah, pertanyaan munkar nakir apa? Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Enggak ditanya, ente mursyid. Enggak ditanya, ente khalifah thariqat. Enggak ditanya, thariqat ente 10 ya. Enggak ditanya. Enggak laku di sana. Ente hafiz 31 juz ya. Juz ke-31-nya juz Al-Pokat. Ada juz duren kalau di sini ya. Enggak ditanya. Yang ditanya siapa? Man rabbuka? Tuhan kamu siapa? Rob itu artinya Tuhan. Kamu bertuan kepada siapa hidupmu? Kamu menghambakan dirimu kepada siapa? Kamu hafal Quran untuk siapa? Kamu zikir untuk siapa? Kamu ngaji untuk siapa? Kamu kerja untuk siapa? Ini coba nih, berangkat pagi jam 6, pulang jam 6. Berarti udah 12 jam kita untuk selain Allah. Maka kerjanya harus diniatkan sebagai ngabdi kepada Allah. Kalau enggak, ketika kita jawab Robbi, bingung apa mau jawab. Kerjaanku. Jangan-jangan Tuhan kita handphone. Antum ini kan gak bisa lepas dari handphone. Bener? Jujur aja lah ya. Lebih bid'ah smartphone yang dari Cina tuh atau tasbih? Dari Cina juga. Lebih bid'ah mana? Kata kawan, ya sih pegang handphone, ngajar pakai handphone, bahkan pakai tablet. Terus bilang, tasbih itu menyerupai Yahudi. Saya cari-cari Yahudi selama di Yerusalem pakai tasbih gak ketemu. Mulai dari tentaranya, orang-orangnya, petaninya, orangnya riwi-riwi, rahib-rahibnya, nggak ada pakai tasbih. Yang ada pakai kupluk. Dan jenggotnya lebih panjang daripada jenggot bapak. Jenggot bapak itu masih kurang sunnah. Apalagi jenggot aneh. Masya Allah. Nggak ketemu. Jadi mereka ini kan nggak senang langsung Yahudi. Malah ada yang bilang, tasbih itu punya Saulin. Ya salam, ini ketahuan nih suka nonton kungfu.